Pengertian kutipan. Pengertian kutipan merupakan pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama saat ekspresi yang dikutip tersebut terkenal atau juga secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya, serta juga ditandai oleh diselingi dengan tanda kutip satu. Selain itu, kutipan juga dapat diambil dalam bentuk lisan, misal melalui media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Fungsi kutipan. Yang pertama, landasan teori. Yang kedua, penguat pendapat orang lain. Yang ketiga, penjelasan suatu uraian. Dan yang terakhir, bahan bukti untuk menunjang suatu pendapat. Jenis kutipan. Jenis kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip. Penulis tidak mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah penulisan menuliskan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Contoh kutipan langsung. Agus mengatakan, perlu dikembangkan sikap apresiatif dan aspiratif terhadap pengetahuan-pengetahuan tandingan yang dimiliki dan dipegang teguh kaum miskin yang terlibat dalam akar penjarahan. Sudipyo 2002 184. Dan contoh kutipan tidak langsung, sikap apresiatif dan aspiratif terhadap pengetahuan-pengetahuan tandingan yang dimiliki dan dipegang teguh kaum miskin yang terlibat dalam akar penjarahan perlu dikembangkan agar lebih terbuka pada perkembangan yang ada di sekitarnya. Hal itu penting agar mereka tidak terpaku pada padi, jagung, tetapi juga pada komoditi yang lain. Sudipyo 2001 12. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat atau keterangan penyusunan mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks. Fungsi catatan kaki itu ada beberapa. Yang pertama, memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan mengenai sumber kutipan atau pedoman penyusunan daftar bacaan, sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku, sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Selanjutnya, jenis catatan kaki. Catatan kaki terdiri dari dua jenis, yaitu footnote dan body notes. Kalau footnote itu ditempatkan pada bagian bawah halaman, sedangkan body note ditempatkan sejalur dengan tulisan atau bacaan pada teks yang ditulis di dalam kurung. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rajudin, yaitu tentang bibliografi. Kata bibliografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bibliografia, yang berarti penulisan buku, atau bisa juga sebagai kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan. Kemudian, fungsi daftar pustaka. Yang pertama yaitu memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Kemudian yang kedua, apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Kemudian fungsi yang ketiga, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Kemudian fungsi yang keempat yaitu menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Kemudian jenis-jenis daftar pustaka. Jenis-jenis daftar pustaka yaitu yang pertama, kelompok textbook. Yang kedua, kelompok jurnal. Yang ketiga, kelompok disertasi atau tesis.
Yang keempat, kelompok makalah atau informasi dari internet. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga menambah wawasan bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.